Senyumanmu yang indah. Pagi ini, cuaca tidak mendukung. Sepertinya akan turun hujan di kota seribu cerita ini. Jalanan yang dihiasi kabut tipis ini membuat Yudit kesulitan melihat jalanan menuju sekolahnya. Dengan kecepatan tinggi, Yudit menembus kabut dingin itu dari jalanan. Hari ini, di minggu terakhir bulan suci, bukannya berkumpul dengan keluarganya, Yudit malah harus berangkat ke sekolah. Dia memang orang yang biasa sibuk, dan memang bisa dibilang sibuk, atau bahkan sok sibuk. Setiap kali ada kegiatan di sekolahnya, Yudit pasti diminta ini dan itu. Padahal, dia bukan seorang pengurus OSIS. Tapi kesiswaan dari pihak sekolah selalu mempercayakan tugas penting kepadanya. Hari ini memang ada rapat orang tua siswa baru. Setelah minggu lalu, sekolah tersebut selesai mengadakan penerimaan siswa baru. Yang lagi-lagi, Yudit terlibat di dalamnya, selaku asisten guru yang menyeleksi di jurusannya. Kali ini dia bertugas sebagai pengaman acara tersebut dengan teman-temannya. Yudit memang terkenal aktif di organisasi pramuka, namun ada saja yang tidak suka kepadanya. Tapi tidak sedikit juga yang menjadi penggemar rahasianya, sampai dia banyak menerima hadiah ataupun hanya sekedar pesan, "Selamat pagi." Memang dalam kehidupan ini ada yang suka dan tidak suka, ada yang mendukung dan ada yang tidak. Itulah hidup sebagai manusia. Jangankan kita sebagai manusia biasa, Nabi saja banyak pengikutnya dan banyak pula yang membencinya. Sampainya di sekolah, Yudit langsung disambut oleh seorang guru kesiswaan. "Dit, mana yang lain?" tanya Bu Risma. Tadi saya chat sih masih di jalan katanya, Bu," jawab Yudit, yang sebenarnya memang belum tahu teman-temannya udah pada jalan atau belum. "Oh, ya sudah. Kamu langsung saja persiapkan ya," pinta Bu Risma, yang memang dari tadi sudah melihat keadaan sekolah dan tempat rapatnya. "Siap, Bu. Nanti saya cek apa saja yang belum siap," jawab Yudit yang langsung pergi ke ruangan sekretariatnya. "Yudit ya!" Terdengar suara cempreng melengking yang menggema di lorong sekolah, membuat gendang telinga Yudit seakan mau pecah. "Gak usah pakai teriak kali, Ca. Gua denger lu ngomong pelan juga," oceh Yudit pada Anissa. Anissa ini adalah saudara jauh Yudit ya, yang baru bertemu lagi di SMK ini. Dari mulai mereka bertemu, memang Yudit seperti tersiksa sekali saat bertemu dengan dia. "Kalau aku gak teriak, kamu gak bakal dengar," kata Anissa. "Iya deh ya. Yang lain pada kemana? Udah jam 6:30 nih," tanya Yudit yang memperlihatkan wajah kesalnya. Yudit memang paling geram dengan siapapun yang tidak tepat waktu. "Mereka masih di jalan. Bentar lagi juga nyampe," jawab Anissa. Yudit hanya mengangguk dan buang muka menanggapi jawaban dari saudarinya itu. Tak lama kemudian, teman-teman Yudit sampai di sekretariat. Saat itu, Yudit tengah asyik berbincang dengan pembina pramuka mereka, sampai teman-temannya memotong pembicaraan tersebut. "Silakan, siapkan yang menjadi pembicara dari pramuka nanti mau siapa?" tanya Bu Sisil. Mungkin sebagai pembicara Kak Zamzam saja, Bu, sama Hikmah," jawab Andi, ketua pramuka di sekolahnya. "Oke, yang lain silakan berpencar dan membantu pengamanan juga penyeberangan para orang tua dan peserta didik baru ya," pinta Bu Sisil. "Siap, Bu," semua serentak menjawab. Di tengah rapat pagi menjelang siang itu, cuaca masih dihiasi awan mendung dengan fajar yang sekali-kali mengintip dari balik awan itu. Lalu lintas pun terlihat aman saja, tidak ada gangguan yang membahayakan karena semua orang tua dan peserta didik sudah berada di lingkungan sekolah. Yudit bersama temannya yang sama-sama bernama Yudit, ternyata hanya yang membedakan adalah nama lengkapnya saja. Kalau Yudit ini Yuditya Hermansyah, kalau temannya ini Yuditya Alamsyah.
Yudit sering memanggil dia dengan panggilan Alam. Lam, kita masuk yuk, panas nih. Mana lagi puasa juga lagi. Ajak Yudit. Ayo Dit, bener juga sih, di sini panas. Jawab Alam menyetujui ajakan Yudit. Mereka berdua masuk sembari asyik mengobrol tentang persiapan demonstrasi ekstrakurikuler pramuka yang nanti di hari terakhir masa orientasi peserta didik akan ditampilkan. Pramuka memang salah satu ekstrakurikuler yang selalu memberikan kejutan setiap tahun di sekolah ini. Dengan harapan seperti itu dari pembina dan pelatih, membuat mereka bersemangat dan berjuang sekuat tenaga agar bisa memberikan kejutan. Pembicaraan mereka pun terpotong saat mereka bertemu Kak Fahira, pelatih ekstrakurikuler mereka. Hai Kak, sapa Yudit dan Alam. Hei, mau kemana? Tanya Fahira. Mau masuk Kak, kakak mau pulang? Tanya Yudit. Oh, enggak kok. Saya mau ke Bandung dulu, masih ada keperluan soalnya. Oh gitu, udah H-7 lebaran, masih aja ada urusan, belum pulang kampung dong. Iya nih, malesin banget. Padahal Fahira kan pengen ketemu sama mama papa. Ih, lebay. Apaan sih? Ya udah, saya berangkat dulu ya. Oke Kak, hati-hati di jalan. Yang di hati kapan jalan? Berisik, Yudit. Mereka pun melanjutkan perbincangan mereka tadi. Sampai mana sih kita ngobrol? Tanya Yudit. Gue juga lupa, Dit. Jawab Alam. Ah, lu Lam, gak dengerin gue ya? Gue dengerin, tapi emang gue lupa, kampret. Kampret itu seinget gue yang suka dipakai buat alas duduk ya? Itu karpet, Yudit. Karpet. Oh, udah ganti ya? Gue gak tahu kalau udah diganti. Emang gitu dari dulu, dari zaman nenek moyang sama kakek moyang lu tuh. Iya ya, gue bercanda. Iya, kalau buat... Tak sampai Yudit menyelesaikan kalimatnya, Yudit tidak sengaja bertabrakan dengan seseorang sampai menjatuhkan berkas yang orang itu pegang. Aduh, maaf, saya gak lihat kamu dek, kata Yudit sambil mengambil berkas yang tadi terjatuh dan memberikan kepada orang itu. Iya kak, gak apa-apa, saya juga kurang fokus tadi jalannya. Permisi kak, kata cewek itu. Sejenak Yudit memperhatikan cewek itu dan melamun. Memperhatikan perempuan itu yang kini melangkah meninggalkannya sampai akhirnya lamunan Yudit pecah saat pundaknya ditepuk oleh Alam. Woi, kenapa lu? Cinta pada pandangan pertama ya? Ejek Alam. Ngawur lo. Mana ada gue mengenal cinta pada pandangan pertama, kata Yudit sambil melanjutkan langkahnya. Itu pas lo suka ke Sigma, kata Alam sambil tertawa. Sekejap, Yudit langsung menghentikan langkahnya. Lam, jangan sekali-kali lagi kau berkata hal tadi ya. Tapi bener kan lo masih mikirin cewek yang tadi? Yudit terdiam. Di dalam hatinya memang dia berkata, cewek tadi sepertinya baik, cantik juga. Dia siapa ya? Jauh di dalam hatinya dia ingin berkenalan dengan cewek itu. Tapi mungkin dia hanya akan melihatnya kali itu saja. Karena dia tahu ada yang Allah takdirkan untuk terus bertemu, dan ada yang Allah takdirkan untuk bertemu sebagai penghias hidup yang fana ini. Dihampiri 1000 ragu hanya